Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 menyatakan para pengemudi kendaraan transportasi tanpa trayek diwajibkan untuk memiliki SIM B1 umum. Selain itu, surat tanda nomor kendaraan juga harus atas nama perusahaan atau koperasi. Nah, mengapa peraturan ini dianggap merugikan pengemudi yang memiliki kendaraannya sendiri? Lalu apa solusi yang ditawarkan pemerintah untuk menjembatani berbagai kepentingan ini? Untuk itu telah hadir di studio Kepala Bidang Angkutan Jalan dan Perkeretaapian Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta, ada Pak Masdes Arufi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Kemudian juga perwakilan dari Community Car Online, ini Mas Iman selaku Wakil Ketua dari Community Car Online, betul ya Mas ya? Betul. Mungkin saya ke Mas Iman dulu nih yang pertama, Permen ini kan sebenarnya bisa dibilang dilahirkan atau muncul sebagai jembatan gitu ya Mas ya, atau jalan tengah dengan konflik antara taksi online versus taksi konvensional yang selama ini tengah berlangsung gitu. Lalu kalau dari teman-teman taksi online sendiri sebenarnya apa sih yang dituntut atau apa sih yang kurang srek nih dengan Permen ini sebenarnya? Yang pertama sih masalah Permen yang 32 itu, Pak. Ya artinya memang kita dari kami pihak pengemudi online mengatakan bahwasannya ini memberatkan kami, Pak. Oke, memberatkan dalam arti dalam bidang apa? Yang pertama masalah SIM, kedua masalah balik nama STNK, ketiga soal KIR, Pak. Oke. Kenapa KIR begitu sulit, Pak? Bukannya dari segi biaya juga lebih murah dibanding servis berkala mobil pribadi seperti itu? Ya intinya kembali lagi masalah kawal lagi, Pak. Artinya kami kan memiliki kendaraan ini dengan cara kredit atau apa gitu kan. Maksimal kita ingin memiliki untuk seutuhnya selamanya atau gimana gitu, Pak. Cuma kalau dikembalikan ke KIR artinya alasannya untuk asuransi kami akan hilang, Pak. Itu alasan kami seperti itu. Jadi permasalahan yang lebih diperhatikan adalah asuransi yang nantinya akan hilang. Betul, seperti itu ya. Berikutnya mungkin saya mau ke Pak Masdes dulu. Ini Pak, apa namanya, kita bisa melihat sekarang yang terjadi adalah ini kan masih masa sosialisasi nih. Sampai dengan nanti Permen ini berlaku di tanggal 1 Oktober, seperti itu berlaku efektif gitu. Tapi kenapa dalam masa sosialisasi ini sudah ada angkutan yang ditahan, Pak? Ya gini, ini sekalian kami meluruskan ya. Jadi Permen Hub 32 tahun 2016 ini bukan mengatur khusus angkutan sewa atau teman-teman sebut ada taksi online, bukan mengatur khusus itu. Jadi dia tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan umum tidak dalam trayek. Nah, jenisnya macam-macam. Di situ ada taksi, pariwisata, angkutan charter, pemukiman, dan salah satunya itu angkutan sewa. Nah, teman-teman ini kan masuk kategori angkutan sewa, bukan taksi. Itu dulu yang kita luruskan. Baik, angkutan sewa berarti ya? Iya, bukan taksi, angkutan sewa. Kalau mau diringkas sebut angkutan sewa online oke lah. Gitu. Tapi dia bukan taksi. Karena dia tidak ada argometernya. Gitu. Kemudian peraturan ini juga bukan apa namanya, kan gini, kemarin waktu kita penertiban yang 11 kendaraan itu kan pelanggaran utamanya adalah perizinan. Perizinan apa tuh Pak yang dilanggar, Pak? Perizinan itu ada dua. Jadi untuk melakukan usaha kegiatan angkutan ya di negara kita sudah diatur di Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang 22 tahun 2009. Ya, di pasal 139 sudah diatur. Jadi yang dapat melakukan kegiatan usaha angkutan itu bukan perorangan, yaitu BUMN, BUMD, perseroan terbatas, atau koperasi. Nah, kalau contoh koperasi, kebetulan ada teman kita yang sudah duluan seperti koperasi, Kopaja itu koperasi gitu kan, Kopami dan sebagainya, itu koperasi. Tapi kan beberapa Uber dan juga Grab sudah berbadan hukum koperasi, Pak. Iya, nah ini maksud saya, secara, jadi izin tadi, perizinan itu ada dua. Satu izin wadah badan usahanya, ya, badan hukumnya. Kedua, izin turunannya yang melekat izin di tiap kendaraannya. Itu ada izin juga. Ini, ya, dalam bentuk kartu pengawasan namanya. Nah, ya, jadi per 1 Juni kemarin waktu kita konferensi pers melalui di koordinasi di Kemenko Polhukam, 1 Juni 2016 lalu sudah diumumkan ke publik bahwa secara badan hukum wadah organisasi usahanya sudah sah, berizin, tidak masalah, clear. Mereka sudah memenuhi persyaratan. Nah, tinggal turunannya ini yang belum semuanya. Jadi waktu per 1 Juni itu baru sebagian kendaraan yang ada izin masing-masing. Nah, sebagian lagi belum. Nah, jadi waktu kami setelah berjalan 2 bulan sejak izin itu diterbitkan, lalu kemarin kita inspeksi lah pengawasan ya, fungsi pengawasan di lapangan. Memang ada 2 kita temui di lapangan. Ada yang sudah bisa menunjukkan izinnya,
nggak masalah, jalan dia. Oke. Silakan, kata istilahnya mencari uang, silakan lah gitu ya, mengangkut penumpang sebagainya, udah nggak masalah. Nah, tapi masalahnya ada juga yang masih belum bisa menunjukkan Itu izin. iya, itu yang kita permasalahkan. minta diselesaikan dulu perizinannya. Mas Iman sendiri melihat kemarin ada teman-teman yang sudah ditertibkan seperti itu, ada 11 mobil yang ditangkap, tanggapannya sendiri seperti apa nih? Ya, artinya dari pihak kami sebagai komunitas ya Pak ya. Artinya kita merasa terpanggil Pak. Ya artinya dengan seperti ini kita merasa tidak terima aja. Ya artinya kita akan mencari nafkah yang halal. Oke. Ya artinya di jalan kita berusaha untuk menafkahi keluarga, katakan. Ya ini berdasarkan juga laporan dari rekan-rekan di lapangan. Kenapa mereka ditangkepi gitu kan. Ya saya makanya mengadakan demo kemarin itu intinya berdasarkan diawali karena soal penangkapan itu Pak. Oke, tapi tadi Pak Masdes juga sempat bilang bahwa harus diluruskan permasalahannya adalah izinnya nih, ya Pak. Ada yang sudah ada izinnya, ada yang sudah belum. Kalau dari teman-teman community car online sendiri, ada ke arah sana nggak sih untuk mengencourage atau mengajak teman-teman untuk menyelesaikan perizinan seperti itu? Sebetulnya udah dari dulu Pak. Artinya kita juga berharap semua ini berjalan dengan baik Pak ya. Ya artinya harapan kami sebagai pengemudi online artinya andai pun bisa, kalau bisa regulasinya itu dirubah Pak. Antara konvensional dan yang online dibedakan Pak. Itu aja harapan kita. Seperti itu ya? Iya, betul. Nah, ini ada juga yang bilang gitu ya, pengamat transportasi yang mengatakan bahwa akar dari konflik antara taksi online dengan taksi konvensional ini sebenarnya adalah masalah tarifnya, seperti itu. Jadi selama tarifnya masih terjadi kesenjangan, taksi online lebih murah, kemudian taksi konvensional lebih mahal, ini akan terus terjadi konflik. Nah, teman-teman dari community car online sendiri melihatnya seperti apa? Apakah ini akan menjadi masalah ketika nantinya harus mengikuti tarif taksi konvensional? Kalau buat kami tidak ada masalah Pak soal harga. Artinya kita mengikuti aturan yang ada, katakan yang berlaku Pak. Ya. Soal argo kita tidak masalah. Intinya seperti itu Pak. Tidak menjadi masalah berarti ya bagi teman-teman dari community car online. Nah, dalam pelaksanaan angkutan umum berbasis aplikasi, pengemudi atau jasa penyedia angkutan berbasis aplikasi ini kan diizinkan memakai sistem pembayaran sesuai UU ITE Pak. Ini formulasinya seperti apa? Ya, maksudnya pembayarannya non tunai ya, elektronik gitu kan. Ya, itu memungkinkan. Nah, jadi di Permen 32 ini yang kalau boleh kami sebut sebagai satu substansi yang baru, justru ini dibuat payungnya gitu loh. Kalau sebelumnya belum diatur ya mengenai yang online, sekarang sudah dicantumkan pasal mengenai hal tersebut di dalam permen baru ini gitu. Tapi sebenarnya secara perizinan nggak beda, sama yang konvensional juga, yang hingga saat ini kurang lebih sudah 24.000 taksi yang konvensional itu semua mengurus prosedur perizinan sama kayak yang kita minta ke teman-teman yang online ini. Dia juga KIR, dia juga ngurus izin kartu pengawasan. Malah karena dia jumlahnya banyak, itu harus ada poolnya juga segala macam. Kalau ini kan sudah diberikan kebijaksanaan, poolnya ada representasi di kantor, ada pool, lalu sebagiannya kan anggotanya belasan ribu, puluhan ribu. Itu pula di mana? Kan di rumah. Sudah diberikan keringanan sebenarnya, banyak kelonggaran dari pemerintah. Tapi artinya perizinannya tidak beda. Yang konvensional maupun yang online, proses perizinan tetap sama, kita tidak membedakan. Oke, lalu seperti apa dong Pak solusinya, mengingat tuntutan dari teman-teman community car online yang menyatakan bahwa ini memberatkan nih ketika harus mengubah STNK menjadi STNK atas nama badan hukum, kemudian juga mengubah SIM menjadi SIM B1 atau A1 seperti itu ya. Solusi dari Kemenhub atau mungkin Dishub sendiri seperti satu apa? Hal yang kami luruskan juga, kami tegaskan kembali, dan dalam beberapa kesempatan kami sampaikan, SIM-nya bukan B1 umum, A umum, bukan B1 umum. SIM B1 umum itu untuk pengemudi yang bawa kendaraan lebih dari 3.500 kg atau 3,5 ton. Artinya kalau kendaraan kurang dari 3,5 ton itu masih pakai SIM A umum. Itu sudah diatur di Undang-Undang Lalu Lintas pasal 82, sudah jelas. Oleh karenanya memang kemarin ada keberatan juga, mereka minta pakai Apollo saja gitu, A saja, tidak umum. Nah, ini akan menjadi tidak fair dengan pengemudi angkutan umum lainnya. Jadi teman-teman yang katakanlah online juga harus paham bahwa... Lalu jalan tengahnya seperti apa Pak kalau menurut Bapak? Kalau menurut kami prosedur sudah sama. Sekarang begini, dari 5.000 yang sudah mendapat rekomendasi, 1.500 itu sudah bersedia KIR. Artinya mungkin teman-teman yang sebagian lagi silakan tanya,
itu teman-temannya bisa tuh yang 1.500 itu. Dan hari ini kami mendapat konfirmasi akan kir lagi 140, terus menambah. Artinya, terus terang sejak kemarin kita inspeksi, tadinya per hari itu Pak mungkin hanya 6, 9 yang kir. Sekarang hari ini sudah booking 140. Jumlahnya juga terus bertambah setiap Iya, hari artinya kan ya. sebenarnya mereka bisa dan mau gitu loh. Cuman kita nggak tahu kenapa kemarin kok kayaknya susah sekali gitu loh. Dan 1.500 rekan teman yang lain tuh sudah selesai, sudah clear gitu loh. Itu bisa gitu loh yang lain itu. Baik. Sebagian lagi kenapa tidak? Gitu. Baik, terima kasih sekali Pak Masdes Arufi atas waktunya pagi hari ini dan juga Mas Iman. Harapannya ini akan segera ketemu jalan tengahnya seperti itu ya. Dan ini juga kabarnya akan dilakukan diskusi ya. Kementerian Perhubungan akan mengundang perwakilan dari Community Car Online untuk berdiskusi dan juga masyarakat transportasi online yang lain gitu. Ya harapannya ini akan segera ketemu jalan tengahnya. Baik, terima kasih sekali Pak Masdes dan juga Mas Iman. Dan berikutnya setelah batik dan angklung, kesenian wayang wong juga ditetapkan sebagai warisan dunia. Simak informasi selengkapnya usai jeda, tetap bersama kami di Indonesia Morning Show.